Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Refren, segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, segala bangsa menjadi hamba-Nya. Refren, segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Kristus yang diwartakan kepada para bangsa. Terpujilah Engkau Kristus yang diimani oleh seluruh dunia. Haleluya, 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 haleluya,
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kasih. Siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, maka ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Seperti bacaan pertama yang kita dengar. Kasih Allah selalu ditawarkan kepada setiap insan manusia, dan tidak peduli manusia menerima atau menolak, namun Allah tetap mengasihi manusia. Kasih Allah itu juga bersifat kekal dan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun, karena kasih Allah sempurna. Dan kasih Allah itu tampak dalam diri Yesus Kristus yang tidak gentar menghadapi segala penolakan dan juga hukuman mati. Sehingga kasih Allah sungguh total kepada manusia, agar manusia menemukan keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus berjalan di atas air dan menenangkan badai di malam yang kelam. Ini mengingatkan kita semua yang percaya kepada Allah bahwa jika ada iman dan kasih kepadanya, maka semua jalan itu terbuka. Kecemasan, kekhawatiran, kegalauan ini bakal berubah menjadi ketenangan dan teduh. Dan badai ini bakal berubah menjadi keteduhan. Tidak hanya berlalu tapi menjadi teduh. Lalu pernahkah kita bermimpi berlayar bersama Yesus dengan ombak yang teduh, yang tenang? Dan itulah yang dialami para murid Yesus. Maka dalam hidup ini setiap orang mengalami kegalauan, ketidaktenangan karena berbagai faktor dan situasi hidup. Namun bila kita percayakan semuanya kepada Tuhan dengan penuh iman dan kepasrahan, maka kita harus yakin persoalan dapat kita selesaikan.